Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan hidayah, taufik dan pertolongannya amal soleh bisa dikerjakan dengan baik dan sempurna. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan 1444 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Hari-hari yang sedang kita nikmati saat ini adalah hari-hari di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam-malam yang sangat identik dengan pembebasan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Oleh karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, dan pada kesempatan kali ini di hari yang ketiga, kembali saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian, jangan lengah, jangan menganggap remeh, karena walaupun Nabi kita SAW bersabda innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung hasil akhir, bagaimana kondisi kita di garis finish. Namun akal sehat menyampaikan, pengalaman menjelaskan bahwa start itu sangat membantu, dan start itu membuat seseorang bisa mengontrol alur dari sebuah perjalanan, alur dari sebuah pertandingan atau alur dari sebuah perlombaan. Dan start yang baik itu membantu kita menghadapi kejutan di pertengahan jalan. Sebagai contoh simpel hadirin sekalian, apabila 3 hari ini hadirin sudah membaca 10 juz, jangan senyum-senyum hadirin. Apabila itu nggak berubah fakta. Ya kalau sejus ya sejus saja. Tapi ini apabila. Lalu ada di antara kita besok sakit, harus bed rest. Lalu lusa sakit juga. Dan sampai 5 hari ke depan sakit, terbaring di atas kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Baru setelah hari ke-6 dari hari pertama sakit, sudah ada enakan lalu kembali beraktivitas. Dengan kita punya start yang baik di 3 hari pertama, 10 juz, maka peluang kita menyelesaikan dan mengkhatamkan Al-Quran minimum sekali aja di Ramadan terbuka besar, atau masih terbuka besar, atau sudah memulai menciut dan mengecil hadirin. Terbuka besar, 10 juz. 5 hari ke depan masih hari ke-8. Tambah 1 hari lagi hari ke-9. Di hari ke-9 kita masih punya bekal 10 juz. Tapi begitu kita buruk di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lalu hari keempat jatuh sakit dan harus bed rest selama 5 atau 6 hari, lalu kita mulai fit lagi di hari ke-10, itu seringkali membuat drop mental kita dan membuat lemes, dan akhirnya kita mengangkat bendera putih. Ini menunjukkan bahwa start yang baik itu membantu kita menghadapi kendala di pertengahan jalan. Dan bukan hidup namanya kalau tidak ada kendala, bukan kehidupan kalau nggak ada kendala. Makanya
Hadirin Allah muliakan, mumpung masih di hari-hari awal, mari kita perbaiki dan mari kita maksimalkan, karena start yang baik sangat penting. Walaupun bukan jaminan dan penentu tetap di garis finish, tapi sangat membantu. Dan apabila orang yang startnya bagus saja, tidak ada garansi dia akan menutup dengan husnul khotimah, apalagi yang startnya nggak bagus. Lebih berat, lebih sulit. Walaupun kalau Allah kasih taufik lalu dia balikan keadaan, itu bisa saja. Tapi berapa persen yang seperti itu? Berapa persen yang seperti itu? Maka hadirin Allah muliakan, tolong dijaga di hari-hari ini. Hari-hari ini sangat penting. Makanya syaitan kan goda kita. Salah satu bisikan-bisikan syaitan, nanti aja. Kan belum 10 malam terakhir. Saya juga 10 malam terakhir saya akan i'tikaf. Saya akan mengejar ketinggalan. Karena Lailatul Qadarnya di 10 malam terakhir. Dan bisikan-bisikan yang membuat kita atau mengajak kita menunda dan terus menunda. Dan ulama sudah menjelaskan bahwa menunda itu adalah permainan syaitan. Taswif itu bahaya. Atau kalau pakai jangka yang lebih panjang, tulul amal. Terlalu panjang angan-angan bahwa kita akan sampai di 10 hari terakhir, kita akan prima di 10 hari terakhir. Nggak ada yang jamin. Dan bukankah untuk menjaga peluang kita di 10 hari kedua dan 10 hari ketiga, kita hendaknya baik di 10 hari pertama. Jazaul hasanati hasanatu ba'diha. Salah satu balasan dari kebaikan dan amal soleh adalah kebaikan berikutnya. Wa jazaul sayyi'ati sayyi'atu ba'diha. Dan salah satu hukuman dari sebuah dosa adalah dosa berikutnya. Maka ini yang perlu kita tanamkan, hadirin sekalian. Maka semoga kita mendapatkan start yang baik sehingga membantu kita untuk mengontrol kehidupan kita di 1 bulan ini dan memiliki bekal yang cukup kalau ada sesuatu kejadian di hari-hari esok, dan tetap menjaga peluang kita untuk husnul khotimah dan untuk maksimal di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang Ramadan, maka kita tidak bisa pisahkan dengan sebuah amalan. Bagaimana tidak? Atau bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa? Sedangkan secara khusus Allah firmankan amalan ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara tentang puasa, sedang berbicara tentang Ramadan. Lalu Allah sebutkan amalan ini, lalu di ayat berikutnya Allah kembali lagi berbicara tentang puasa. Amalan yang tidak lain tidak bukan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya atau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan orang yang berdoa jika ia berdoa. Falyastajibu li, maka sambutlah seruanku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada diriku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ibadah yang bernama doa, hadirin. Ibadah yang Allah firmankan setelah firmannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dalam Al-Baqarah 185, ibadah yang setelah disebutkan Allah kembali balik lagi ke tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan untuk kalian berhubungan dengan istri kalian di malam hari setelah kalian berbuka puasa. Maka secara tersirat ini menunjukkan bahwa puasa dan doa adalah dua duet yang sangat luar biasa. Dan kita tahu ada dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa doa orang-orang yang berpuasa mustajab. Doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka salah satu amalan sekali lagi yang hendaknya kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin. Dan di waktu yang sama, Ramadan atau puasa Ramadan pun tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana ayat ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai keterangan dari hidayah dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Jadi ayat 185 Allah berfirman dan berbicara tentang hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran. Lalu ayat 187, ayat 186 Allah berfirman tentang berdoa. Jadi ayat 185 Ramadan dengan Quran. Lalu ayat 186 Allah berfirman tentang berdoa. Jadi ini tentang doa dan Al-Quran. Jelas hadirin. Loh, katanya doa kesedihan Pak Ustadz. Saya udah bela-belain datang loh, karena saya lagi sedih. Ya, makanya saya lihat kok semangat banget datangnya nih sore ini. Kayak banyak yang sedih hadirin. Karena judul kita tentang doa kesedihan. Kenapa tiba-tiba doa Al-Quran? Apakah last minute temanya dirubah? Nggak usah khawatir hadirin. Tema nggak kita rubah. Jadi yang bersedih masih punya harapan. Sehingga nggak sedih kuadrat. Berbicara tentang dua ibadah di atas. Ada sebuah hadis hadirin sekalian yang dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban atau Brani, hadis yang divalidkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim, seperti Syalbani, Syekh Al-Arnaud dan lain-lain. Dari Abdullah bin Mas'ud, hadis itu atau Nabi SAW bersabda, "Ma asaba ahadan qat hammun wala huznun." Tidaklah seseorang merasakan kepiluan dan kesedihan. Tidaklah seseorang merasakan kesedihan, kegalauan, lalu kepiluan. Lalu ia membaca doa faqal, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahada min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja. Allahumma ini abduk, ya Allah aku ini hambamu, aku ini hambamu, wa ibnu abdik, dan anak dari hambamu yang laki-laki, wa ibnu amatik, dan anak dari hambamu yang wanita. Jadi ayahku ini laki, ayahku adalah hambamu dan ibuku adalah hambamu. Nasiyati biadik, ubun-ubunku ada di atas, atau ubun-ubunku ada di dalam genggaman tanganmu. Madin fiyya hukmuk, yang berlaku dalam kehidupanku adalah keputusanmu, ketetapanmu. Adlun fiyya qada'uk, dan takdirmu selalu adil atau tidak zalim bagiku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepada engkau dengan seluruh nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengannya. Wa 'allamtahu ahada min khalqik, dan kau beritahukan salah satu orang atau salah satu pihak dari makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau khususkan di ilmu gaibmu dan kau nggak kasih tahu siapa-siapa yang ada di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah aku meminta agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai, atau jadikan Al-Quran membuat hatiku bersemi, wa nura sadri, dan cahaya dalam dadaku, wa jala'a huzni, dan penghilang kesedihanku, dan wa dhahaba hammi, dan penghilang juga dari keluh kesahku atau kegelisahanku. Jadi huzan biasanya buat yang sudah lewat, dan ham itu kekhawatiran dan kegelisahan terhadap hal yang dikhawatirkan dan disedihkan di masa yang akan datang. Apa kata Nabi SAW kalau kita baca ini? Illa adhaballahu hammahu wa huznah. Maka Allah akan hilangkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegelisahan kita, dan kesedihan kita. Wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah akan gantikan kesedihan tersebut, kegalauan itu, dengan jalan keluar. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, apakah kita perlu mempelajari doa ini? Faqala bala, jelas. Yan bagi liman sami'aha an yata'allamaha, sepatutnya, seyogyanya orang yang mendengar doa di atas, dia mempelajari doa tersebut. Karena ini adalah kebutuhan kita. Ini adalah kebutuhan kita. Sekali lagi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Hadirin Allah muliakan, mari kita tadaburi sejenak doa ini. Nabi SAW mengatakan, ma asaba ahadun qad hammun wala huzan. Tidaklah seseorang tertimpa kekhawatiran, kegalauan, ketakutan, dan kesedihan, baik karena hal yang sudah terjadi maupun belum terjadi.
Dan inilah kehidupan kita, hadirin sekalian. Yang mengganggu diri kita adalah apa yang telah terjadi dan kekhawatiran apa yang belum terjadi. Hidup kita kan begitu. Ketidaknyamanan, kesedihan, pilu, kegalauan, itu seringkali berhubungan dengan ini. Yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Overthinking yang sebagaimana diderita banyak orang hari ini. Itu kan itu. Kalau nggak ingat yang sudah lalu, atau khawatir apa yang akan terjadi. Padahal belum tentu terjadi juga. Dan kalau terjadi belum tentu semenakutkan yang ada dalam pikiran kita. Dan belum tentu menyedihkan juga. Tapi itulah manusia, lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, kata Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 28. Dan salah satu yang menunjukkan bahwa kita ini lemah sekali hadirin itu tadi. Kita seringkali tenggelam dalam memori masa lalu. Atau kekhawatiran apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu masalah keseharian kita. Ketakutan gitu. Kekhawatiran. Kesedihan. Orang trauma kenapa? Kan ingat masa lalu. Sebuah kejadian di masa lalu. Akhirnya berdampak sampai hari ini. Dan itu pengobatannya susahnya minta. Makanya kata Nabi SAW. Yan bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Seyogyanya orang yang mendengar doa di atas. Ia hendaknya pelajari doa tersebut. Penting doa. Sangat penting, karena itulah kehidupan kita, itulah keseharian kita. Kalau nggak diuji hal buruk di masa lalu, hal yang menyedihkan di masa lalu, hal yang mengecewakan di masa lalu, atau kekhawatiran akan masa depan. Ya nggak sih hadirin? Ya nggak pernah ngalamin ini, coba angkat tangan. Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Mana? Ya. Udah kelihatan dari muka-mukanya, udah kelihatan. Nah, kalau Pak Ustadz, ya sama kita juga. Hidup kita begitu dah. Dan kita bisa nangis sendiri gitu, ingat-ingat yang dulu. Dan bukan nangis tobat, kalau nangis tobat bagus, ini enggak, cuma sedih aja. Lalu ketakutan, dan banyak. Ada yang ketakutan masalah kerjaan, dapat kabar akan ada pengurangan pegawai, ketakutan. Padahal jelas-jelas, dalam Lauhul Mahfuz kita nggak termasuk yang diberhentikan. Dan dalam list yang ada di tangan bos kita, nggak ada nama kita. Tapi kita nggak bisa tidur. Dan yang ada dalam list itu pada tidur semua. Gitu. Itu overthinking itu begitu kan. Kita nggak, padahal jelas kita nggak ada. Yang kita mikir nanti gimana makan, gimana nasib saya ke depan. Yang jomblo gimana jodoh, mikir aja. Yang wanita udah kepala 3, selalu. Yang pernah gagal, trauma untuk nikah lagi, gara-gara mikirin yang sebelumnya. Pokoknya hidup kita gitu deh. Nah, maka ia hendaknya baca, Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini hambamu. Wa ibnu abdik, anak dari hambamu. Ayah aku ini hambamu. Wa ibnu amatik, anak dari hamba perempuanmu. Hadirin yang Allah muliakan. Itu kalau kita benar-benar meresapi 3 kalimat ini, selesai. Karena itu kuncinya. Ubudiyah, penghambaan, kesadaran dan keyakinan bahwa kita ini hanya hamba. Hambanya siapa? Ar-Rahmanur Rahim. Hambanya siapa? Al-Muhsin, yang maha baik. Hambanya siapa? Al-Karim, Al-Aziz, yang maha mulia. Makanya berikutnya apa? Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tangan. Apa maksudnya? Dijelaskan sebagian para ulama, maksudnya adalah la haula wa la quwata illa billah. Gak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu, kecuali dengan hidayahmu. Nggak bisa. Ubun-ubun kita di tangan Allah. Mau ngapain aja nggak akan bisa keluar. Ya kalau gitu buat apa khawatir masa depan? Nggak bisa berkutik kita. Nasiyati biyadik. Ubun-ubun di tangan kau. Kita nih hamba. Namanya juga hamba. Disuruh ke kanan, ke kanan. Disuruh ke kiri, ke kiri. Itu hamba. Ubun-ubun kita di tangan Allah. Aku tuh paling nggak tenang Ustadz kalau misalnya kerjaanku atau dalam tanda kutip nasibku di tangan orang lain. Nanti kalau dia jahat gimana? Iya, setuju. Makanya ini kalimat tidak mengajak kita dan mengajak kita ke makhluk. Kalau kita ketergantungan dengan makhluk, setuju, nggak bisa dipegang orang itu. Manusia dipegang susah. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu mayoritasnya zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Makanya jangan jadi hamba manusia, jangan jadi hamba dunia. Kalau dunia, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat, kata Nabi SAW. Mal'unun ma fiha, semuanya dilaknat. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Wa mawalah, kecuali aktivitas yang Allah ridhoi. Wa alim wa muta'allim, dan orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Jangan jadi hamba dunia, jangan jadi budak dunia. Dunia itu terlaknat.
Nabi SAW mengajarkan kita, jadi hamba Allah. Nasiyati biyadi. Ma'adin fiyya hukmuk. Ma'adin fiyya hukmuk. Yang berlaku dalam kehidupanku adalah ketetapan dan hukummu. Al-hukmul amri wal kauni. Baik hukum perintah larangan atau hukum sunnatullah dan ketetapan dalam kehidupan. Apakah kita dapat sesuatu atau tidak? Yang berlaku dalam kehidupan kita bukan ego kita. Yang berlaku dalam hidup kita bukan nafsu kita. Dan yang berlaku dalam kehidupan kita bukan keinginan kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian inginkan tidak akan berhasil kecuali di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Yang berlaku dalam hidup kita bukan ambisi kita, bukan keinginan kita, bukan nafsu kita. Jadi jangan bro, tenang beres, udah gua atur semua. Nah, bukan Anda yang ngatur. Madin fiyya hukmuk. Yang berlaku adalah ketetapan engkau ya Allah. Aku dapat ini, aku gak dapat itu ketetapanmu yang berlaku. Ya aku berusaha, tapi apakah pasti dapat? Enggak. Aku berjuang, tapi apakah aku pasti meraihnya? Enggak. Dan ada banyak kasus nggak dapat. Dan di waktu yang sama ada orang nggak pakai perjuangan dapat. Ada banyak dari kita berjuang habis-habisan, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4 tahun, bertahun-tahun. Tapi sampai sekarang ngelihat 2 miliar dengan mata kepala sendiri nggak pernah. 1 miliar nggak pernah ngelihat. Tetangganya modalnya cuman melahirkan 10 miliar gitu. Anak orang kaya mana effort gitu. Effortnya cuma bantu ibunya prosesi kelahiran udah. Pakai air ketuban, itu aja udah. Begitu lahir semua ada. Oh zolim dong Ustadz. Enggak, karena itu bukan parameter kebahagiaan. Karena itu bukan parameter kesuksesan. Apa parameter kesuksesan? Faman zuhzi'a 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dalam Ali Imran ayat 185. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dia yang sukses. Dia pemenang, bukan yang banyak duit. Tapi kembali lagi, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Apa maksudnya adlun fiyya qada'uk? Takdirmu selalu berjalan di bawah kemahabijaksanaanmu ya Allah. Jadi takdirmu kepadaku itu selalu berjalan di bawah kebijaksanaanmu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimi. Bukankah Allah pemutus yang maha bijak dan paling bijak? Ini yang perlu kita. Jadi kesedihan, kegalauan, kekhawatiran itu nggak ada hubungannya ternyata dengan masa lalu kita dan apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita yakin ini, kesedihan, kekhawatiran ini berkaitan dengan keimanan, keyakinan dan kesadaran bahwa kita hanya hamba, Hadirin yang Allah muliakan, apabila hadirin kehilangan mobil, kuda jingkrak di rumah misalnya, punya tiga-tiganya hilang. Saya ingin tanya, dan pada saat kejadian ART kita lagi menjalankan tugasnya di halaman belakang, emang tugasnya di halaman belakang, hilang di garasi. Begitu sadar 3 mobil hilang, saya ingin tanya, ART kita terpukul apa enggak? Yang pingsan siapa? Yang terpukul, kenapa ART enggak pingsan? Hadirin, itu ART. Apalagi hamba, itu ART itu di atas hamba dalam strata sosial. ART masih punya hak milik, hamba nggak punya. Kalau kita benar-benar yakin bahwa kita hamba Allah, kita nggak akan terpukul dengan kehilangan. Yang jadi masalah, kita secara lisan mengaku hamba, tapi keyakinan bos. Makanya rapuh. Iya, kita ini hanya hamba Allah. Pak, pabrik di Garut kebakar, katanya hamba. Kalau hamba mah biasa aja. Pernah lihat obrolan ART lagi nyuci-nyuci di dapur ketika tahu harta majikannya hilang 30 miliar, santai aja kan. Iya tahu tuh bapak sambil nyuci gitu. Kenapa tuh? Iya, hilang tuh uangnya. Oh iya ya, gitu. Ternyata orang kaya bisa drop juga ya. Iya, aku juga bingung gitu loh. Jadi mereka tuh biasa aja karena itu ART. Gimana hamba? Makanya Nabi SAW mengajarkan kita apa? Tidaklah kita merasa sedih. Allahumma inni abdu wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Jadi solusinya bukan ngilang pergi kemana-kemana, bukan. Kita mau pergi kemanapun kalau kita merasa bos tetap aja sakit hati.
Tapi begitu sedih, galau, di rumah aja nih, rumahnya 4L itu, lu lagi, yang ruangannya cuma satu, tapi kita yakin bahwa kita ini hamba. Dan yang berlaku dalam kehidupan kita adalah ketetapan Allah, bukan logika kita, bukan aturan kita, bukan intuisi kita, Allah. Dan siapa Allah? Adlun fiya qada'uk. Allah adalah Rabb yang apabila menetapkan ketetapannya selalu berjalan dengan kebijaksanaan. Karena Allah ahkamul hakimin. Yang membuat kita terpukul karena ketidakberimanan kita. Yang membuat kita terpukul karena ketidakmengertian kita terhadap ketetapan Allah secara syariat dan ketetapan Allah secara kauni dan takdir. Makanya yang harus kita pikirkan bukan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu nggak ada yang bisa ngerti. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang. Yang harus kita pikirkan adalah do's and don'ts dalam kehidupan. Lalu di waktu yang sama kita yakin kalau kita sudah kerjakan do's and don'ts dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah takdirkan sesuatu, maka adlun fiya qada'uk, pasti bijak. Kalau nyesek salah kita. Kenapa nggak ngerti? Kenapa nggak meresapi? Pasti bijak. Atau melihat kisah Nabi Yusuf hadir. Itu temannya lupa kasih tahu. Yang akhirnya beliau harus lebih lama lagi di dalam penjara. Tapi ternyata itulah kemahabijaksanaan Allah SWT. Karena dengannya di masa yang berikutnya beliau dapat akses langsung untuk bicara. Kalau temannya ingat, beliau akan dilepaskan dan tidak punya akses kepada raja. Tapi sabar, udah disuruh berhenti. Adlun fiyya qada'uk. Insya Allah bijak ini, walaupun kita disuruh berhenti. Tapi masih ada waktu, tenang aja. Jadi hadirin Allah muliakan. Sampai mana lagi? Oh, ya. Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman tentang kekasih-kekasihnya. Masih ingat surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah tidak ada rasa takut secara duniawi dan tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang enggak ada rasa itu? Di ayat ke-63-nya Allah berfirman, Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesedihan itu berkaitan dengan iman, bukan punya duit atau nggak punya duitnya kita sekarang. Ternyata kekhawatiran itu berkaitan dengan iman, bukan status kita jomblo sejati itu, hadirin sekalian, bukan. Antum jadi jomblo sejati nggak akan buat antum khawatir. Selama antum punya iman. Yang bikin kita khawatir itu ketika kita kekurangan iman. Makanya diajar. Nasiyati biad. Madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk. Lalu Nabi SAW melanjutkan. As'aluka. Ya Allah, aku meminta kepada engkau. Bikul ismin huwalak. Dengan seluruh nama-nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsak. Yang kau namai dirimu dengan. Aw 'allamtahu ahada min khalqik. Atau nama yang kau beritahu salah satu dari makhlukmu, bisa malaikat, bisa para nabi dan rasul, lalu diajarkan kepada para aulia. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, nama Allah dalam Al-Quran. Kita minta semuanya gitu, semua nama di dalam Al-Quran. Bukan sebatas Al-Alim, bukan sebatas Ar-Rahman, bukan sebatas Ar-Rahim, semua kita minta. Dengan seluruh nama yang engkau turunkan di dalam Al-Quran. Au ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau khususkan untuk dirimu sendiri dan engkau tidak beritahukan kepada siapapun. Ini menunjukkan nama-nama Allah SWT lebih daripada apa yang kita tahu. Karena ada yang Allah khususkan buat dirinya sendiri Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. Tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. Dan ini salah satu tawasul yang disyariatkan. Kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan namanya. Dan disarankan yang sesuai dengan konteks. Misalnya, Ya Rahman, sayangilah aku. Ya Razak, berikanlah aku rizki. Jadi yang sesuai. Itu. Jadi jangan, Ya Syadidal Iqab, mudahkanlah aku menikah dengannya. Nggak cocok hadirin. Wahai yang maha pedih siksanya, mudahkanlah aku menikah dengannya. Nggak cocok. Jangan pakai itu. Pilih yang cocok. Setelah semua ini baru masuk ke permintaan. Jadi dari tadi ini belum minta nih hadirin. Dari tadi ini baru memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran.
adab berdoa itu rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah dan agungkan, muliakan Allah setinggi-tingginya. Lihat, Allahumma ini abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Kita jatuhkan diri kita. Ya Allah, aku ini hanya hamba, anak dari hambamu dan anak dari hambamu. Direndahkan kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Rabbul Alamin. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di genggammu. Lihat, kita rendahkan diri kita dan kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur. Madin fiya hukmuk. Yang berlaku pada diriku adalah ketetapan. Kita rendahkan diri kita dan di waktu yang sama kita agungkan Allah. Bahwa yang berkuasa bukan aku tapi engkau ya Allah. Yang bisa ngatur bukan egoku tapi engkau ya Allah. Aku mau sejenius apapun gak akan bisa aku set kehidupanku. Yang bisa men-set adalah engkau ya Allah. Adlun fiya qada'uk. Dan kita agungkan Allah bahwa ketetapanmu selalu bijaksana, nggak mungkin zalim. Lalu kita meminta dengan nama-nama dan sifat Allah, atau kita meminta nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu lagi-lagi mengagungkan Allah dan memuji Allah. Baru kita minta anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Jadikanlah Al-Quran membuat hatiku bersemi ya Allah. Ini makanya ini cocok sekali di bulan Ramadan. Makanya kita angkat pada Ramadan adalah Al-Quran. Al-Quran itu membuat hati kita itu bersemi, bahagia. Dan itu yang kita minta. Dan bukan kalau berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, ayat-ayat yang menjadi pengobat baik penyakit jasmani maupun penyakit hati, sehingga hati kita bersih, hati kita bahagia, warahman, dan kasih sayang. Tapi bukan untuk semua orang, hadirin. Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman dan yakin. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu kita meminta wa nura sadari, dan cahaya di dalam dadaku. Wa jala'a husni wa dhahaba hammi, penghilang dari rasa sakit karena masa-masa laluku dan kekhawatiranku terhadap masa depan. Itu kita minta. Jadi kuncinya di Al-Quran, hadirin. Kuncinya di iman. Kita beriman dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi salah satu kuncian, salah satu game changer dalam kehidupan kita adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Kan jelas. Ini kita minta langsung. Dan ini ajaran Rasulullah SAW. Setiap orang yang mendengar doa ini, pelajari, kata Nabi SAW. Pelajari. Makanya coba deh kalau kita sedang galau-galau, sedang gak jelas, tanya. Hari-hari ini kita dekat gak dengan Al-Quranul Karim? Hari-hari ini kita dekat gak dengan Al-Quran? Baca gak kita Al-Quran? Lalu bukan hanya baca, ditadaburi apa tidak? Terus diyakini apa tidak? Karena itu fungsinya. Membuat hati kita bersemi. Cahaya di dada kita. Menghilangkan kesedihan karena masa lalu. Dan menghilangkan kekhawatiran akan masa depan. Itu fungsi Al-Quran. Di antaranya yang disebutkan dalam doa ini. Dan kita harus yakin itu. Dan memang benar. Anda nggak yakin atau Anda yakin, itulah yang terjadi, itu fakta. Kita nggak yakin, kita yang rugi. Apa yang Allah firmankan dalam surat Toha di awal-awal? Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Toha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyulitkan, menyengsarakan engkau. Gak ada ceritanya Al-Quran itu menyengsarakan. Gak ada ceritanya membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati, dengan benar-benar membaca, dengan persapan, pentadaburan, penghayatan, lalu Anda sengsara. Gak mungkin. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Dan di antara berzikir, dan itulah zikir yang terbaik, Al-Quran. Al-Quran itu menenangkan. Dan itu yang kita minta. Bagaimana Al-Quran itu membuat hati kita bersemi-semi, membuat dada kita itu bersinar. Dan kesedihan kita akan masa lalu itu hilang. Dan ketakutan kita akan masa depan itu sirna. Makanya ketika kita berusaha sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, ini bukan tentang khataman semata, ini kebutuhan. Ketika kita diarahkan di bulan Ramadan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk bersama dengan Al-Quran, di samping kita mendapatkan pahala berlimpah, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan dikali 10 kali lipat. Ya, tapi di waktu yang sama, anta jalal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya di dalam dada. Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi, hilangkan kesedihanku karena masa lalu. Jadi kalau gak sedih, Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Makanya datang ke kajian, hadirin, yang di dalamnya disampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Baca itu Al-Quran. Sedih itu bukan pergi sana, pergi minum A, minum B.
Itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Sedih itu kembali ke Al-Quran. Lalu ditadaburi, bukan hanya dibaca dengan lisan, diresapi, diamalkan. Diamalkan. Kita akan mendapatkan itu semua. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan garansi. Illa adhaballahu hamma wa huzna. Kalau dia baca doa ini dengan keyakinan, dengan pentadaburan, Allah akan hilangkan kesedihannya, kegalauannya, dan kekhawatirannya. Dan Allah akan gantikan dengan solusi, jalan keluar, dengan kebahagiaan. Allah kan, aku udah baca gimana? Jangan hanya baca dengan udullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin akan diijabah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Yang jadi masalah pada saat kita doa, hati kita lalai. Jangan, coba resapi. Ketika kita baca Allahumma inni abduk, seniham, wa ibnu abdik, wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la, nggak ada daya dan kekuatan pertolongan. Serahkan semua kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah kan madin fiyya hukmuk, yang berlaku itu ketetapanmu. Coba pelajari ketetapan Allah secara syar'i dan pelajarilah konsep bagaimana beriman kepada takdir. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kerjain. Jangan banyak mikir, jangan banyak mikir. Makanya yang membuat kita banyak berantakan itu kan kebanyakan mikir, kurang zikir. Itu salahnya. Yang harus ditambah itu zikirnya. Mikir penting, jangan pakai mikir, tapi proporsional gitu. Dan semuanya dipikir. Bukan begitu cara hidup. Yang harus kita pikirkan, kita udah benar sesuai dengan perintah Allah atau belum? Ada nggak larangan Allah yang kita langgar? Nah, itu dipikirin. Bener nggak nih? Karena yang berlaku dalam kehidupan saya, ketetapan Allah. Bukan ego saya, bukan kepentingan saya, bukan ambisi saya. Ketetapan Allah yang berlaku. Kalau itu, maka kita akan pelonggar. Itu yang perlu camkan. Dan Ramadan adalah momentum untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Makanya Dhunnun mengatakan mal'unsu billah. Apa sih yang membuat orang tuh nyaman ketika bersama Allah Subhanahu wa taala? Dhunnun mengatakan al-ilmu wal-Quran. Orang itu baru dikatakan nyaman dengan Allah itu kalau hidupnya penuh dengan ilmu dan dengan Al-Quran. Maka dia akan menikmati. Maka dia tidak akan tertekan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Dan terakhir hadirin sekalian, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tafaqqadul halawata fi thalath. Carilah kelezatan hidup itu di 3 hal. Fis shalah, dalam salat, wa fil Qur'an, dan dalam Al-Quran, wa fi dzikr, dan dalam berzikir kepada Allah. Fa in wajadtumuha, apabila kalian mendapatkan kenikmatan dari 3 hal itu, lanjutkan. Wa abshiru, bergembiralah. Fa illam tajiduha fa'lam anna babaka mughlaq. Tapi kalau Anda nggak mendapatkan kenikmatan pada saat Anda sholat, pada saat Anda bersama Al-Quran, pada saat Anda berzikir, ketahuilah pintu untuk Anda itu tertutup. Pintu untuk Anda kalau kita tidak menikmati sholat, kalau kita tidak menikmati Al-Quran, kalau kita tidak menikmati zikir, pintu tertutup. Sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita, setampan apapun kita, secantik apapun kita, pintu tertutup dan gak akan bahagia. Karena itu ini Ramadan, ini bulan Al-Quran, ini bulannya berdoa, perbanyak berdoa dan perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini dan mungkin kita buka 1, 2, 3 menit untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum, bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustadz Nuzul, sekeluarga dan tim. Semoga Allah merahmati kaum muslimin semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustadz mau tanya tentang doa itu ya Ustadz. Hati senang dengar bahwa Allah jawab doa-doa hambanya. Tapi setelah berdoa sekian lama kok belum juga dijawab. Akhirnya jadi sedih. Jadi sedih lagi kita nih. Sedih gitu karena doanya belum juga dijawab. Gimana ya Ustadz, apa terus berdoa? Kan malah jadi tambah-tambah sedih. Ada rasa putus asa jadinya, terus doa lagi, nggak doa lagi, terus doa lagi. Kalau kayak gitu jadinya gimana Ustadz? Kok ya hati ini jadinya fluktuatif gitu. Yang pertama kayaknya penanya suka dengan imbuhan gitu. Ada banyak gitu dalam pertanyaan ini. Atau apa ya? Hadirin, kan kita sudah belajar bahwa doa itu diijabah. Salah satunya selama kita tidak terburu-buru. Dan Nabi SAW menjelaskan terburu-buru itu adalah ketika kita menyatakan, saya udah berdoa dan Allah nggak ijabah atau belum dikabulkan sama Allah. Begitu kita bilang itu, doa kita nggak diijabah. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari. Jadi jangan pernah bilang demikian. Justru karena omongan itulah doa kita nggak diijabah. Terus yang kedua, doa itu diijabah dengan 1 dari 3 cara.
atau 4 kalau kita gabungkan riwayatnya. Yang pertama, an yu'ajjila lahu fid dunya, Allah akan segerakan di dunia. Kita minta rumah, dikasih rumah di dunia. Opsi yang kedua, an yaddakhira lahu fil akhirah, Allah nggak kasih di dunia tapi Allah simpan di akhirat. Kita minta rumah, Allah nggak kasih rumah kita di dunia tapi Allah akan kasih di akhirat. Istana, kita punya istana di akhirat. Dan wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi sebuah blunder ketika kita komplain padahal Allah udah kasih di akhirat. Itu sama saja kita minta 10 juta, dikasih 50 juta, komplain. Gimana sih? Anaknya minta 10 juta nggak dikasih. Bukannya tadi 50 juta. Aku kan minta 10 juta. Kenapa 50 juta? Nah, enaknya orang kayak gitu diapain hadirin? Ya antum pikirin sendiri ya. Ini lagi puasa, pikirin aja. Jadi Anda minta 10 juta, dikasih 50 juta. Kok ngamuk? Anda minta di dunia, Allah kasih di akhirat. Kita yang baca, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kok marah-marah? Kok sedih? Kok sedih tuh? Itu tadi itu kayak sedih. Minta 10 juta, dikasih 50 juta. Aku sedih banget nih Pak Ustadz. Aku terpukul. Aku kan minta 10 juta. Emang gak dikasih? Dikasih, tapi 50 juta. Sedih deh Pak Ustadz. Itu kan aneh hadirin. Ya Allah, jangankan nih. Ini kan bahaya kan. Yang ketiga, Allah palingkan musibah yang seharusnya menimpa dia sesuai dengan nilai doanya. Kita minta rumah senilai 5 miliar. Nggak dapat. Tapi Allah palingkan kita dari penyakit. Ya kalau kita kena tuh penyakit, biaya pengobatannya 5 miliar. Dalam riwayat, Allah akan gugurkan dosa kita senilai dengan permintaan kita. Itu mana nggak dikabulkan? Terus jawaban yang terakhir, kan tadi kita udah ajarin. Doa ini dimulai dengan kalimat apa? Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku ini hamba. Hamba tuh nggak ngotot. Hamba itu pasrah. Kita ngotot. Habis nggak dikabul-kabulin. Itu ngotot. Hamba itu terima, tenang. Kenapa? Karena ia tahu ia meminta kepada ahkamul hakim. Kalau permintaannya nggak dikabulkan, pasti diganti dengan yang lebih baik. Karena Allah yang maha bijak. Gak mungkin dizolim, gak mungkin. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi renungkan lagi. Makanya membuat doa kita gak dikabulkan, itu bukan karena Allah gak ijabah. Kita yang mengucapkan doa berbeda dengan keyakinan kita. Sehingga gak kuat itu doa. Kita berdoa gak pakai hati. Kalimat dengan lisan kita ke kanan, hati kita ke kiri. Itu tadi. Kita bilang, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk, tapi hati kita bosi. Pokoknya gue gak mau tahu, harus bisa. Itu kan bos itu hadirin. Atasan tuh gitu gaya atas. Dan belum tentu buruk-buruk juga kalau Anda atasan sesama manusia. Tapi Anda terapkan konsep itu ke pencipta, itu masalah besar. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa banyak berdoa dan berinteraksi dengan Al-Qur'an di Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.